Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di hari pertama bulan ke-9 ini masih diberikan kita kekuatan, dan minggu pertama ini kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelum kita berdoa, Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama 8 bulan di tahun ini, dan kami memasuki bulan ke-9. Kami bersyukur saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Matius 24 ayat 40 sampai dengan ayat 44 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seseorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ini pemberitahuan Yeshua HaMasiah bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kalinya datang dengan tiba-tiba. Kalau waktu kedatangan dia pertama kali diberitahukan terlebih dahulu, baik kepada Maria, ibunya, baik kepada Yusuf, baik juga kepada para orang Majus, juga para gembala. Tapi kedatangan Yesua yang kedua kalinya tidak ada yang satu pun diberitahukan, karena dia datang dengan tiba-tiba. Hari ini saya berikan temanya, Yesua segera akan datang. Sekali lagi, Yesua akan segera datang. Jadi kalau dia datang dengan tiba-tiba, apa kira-kira persiapan saudara dan saya menyambut kedatangan Yesua yang kedua kalinya? Jadi kalau orang mau ke pesta saja, jauh-jauh hari, ya sudah dipersiapkan pakaiannya, dan juga mungkin juga perlengkapan yang harus dia persiapkan untuk pesta itu. Dan kalau kita menyambut Yeshua HaMasiah, kita juga harus ada persiapan untuk menyambut kedatangan Yeshua yang kedua kalinya. Yang pertama-tama yang harus kita persiapkan, kita harus percaya pada Yeshua dan bertobat dan terima Yeshua dalam hati kita. Itu di dalam Matius 4 ayat 17 supaya kita bertobat. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 13, siapa yang percaya dan menerima dia dijadikan menjadi anak. Agar kita bisa bertemu dengan Yeshua HaMasiah, harus percaya kepada dia, harus bertobat dan terima dia di dalam hati kita, sehingga kita jadi anaknya. Dia adalah Bapa kita. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus mentaati firman Yahweh, yaitu kita baca, renungkan, lakukan setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita belajar hidup dalam firman Yahweh setiap saat. Kalaupun dia datang dengan tiba-tiba, kalau kita seturut dengan firman Yahweh, maka kita pasti dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, apa yang harus kita persiapkan setiap saat? Selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat, dan juga hidup dalam buah-buah Roh Kudus, dan hidup dalam buah-buah kasih.
Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu ada 9 buah Roh Kudus, kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesabaran, ya, dan pengendalian diri. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, di situ kasih itu berpanjang sabar, murah hati, dan juga tidak suka kepada ketidakadilan, tapi suka kebenaran, siap menanggung segala penderitaan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita setiap hari, supaya kita sabar, supaya bersuka cita. Apapun keadaan dunia ini, itu tidak mempengaruhi hati kita, karena ada Roh Kudus, ada Yeshua HaMashiach, ada firman Yahweh dalam hati kita, sehingga kita tetap tenang dan damai sejahtera. Selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus benar-benar mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri, termasuk mengasihi musuh-musuh kita. Itu di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat 37 sampai 39, dan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Jadi kita mengasihi itu vertikal dan horizontal. Salib itu sudah memperdamaikan secara vertikal. Yeshua HaMashiach sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Secara horizontal, Yeshua sudah memperdamaikan kita dengan sesama. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, kasihilah Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Kasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, termasuk musuh-musuh kita yang membenci kita, yang membuat kita kecewa. Tetap kita harus mengasihi, karena itu ajaran daripada Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yeshua yang segera datang? Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Yahweh setiap hari dalam Roma 12 ayat 1. Karena itulah ibadah kita yang benar. Jadi kita harus beribadah bukan hanya hari Minggu atau hari Sabat, tetapi kita beribadah setiap hari. Pada saat kita sedang beribadah, mempersembahkan tubuh kita yang kudus, ya, yang hidup, yang berkenan kepada Yahweh, kapanpun Yeshua datang jemput kita, kita tidak perlu takut sebab kita sudah siap. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan, yaitu berjaga-jaga setiap saat. Di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 42 dan ayat 44, tadi saya sudah bacakan, tapi saya baca ulang lagi. Oleh karena itu, berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi kalau dia datang dengan tiba-tiba, nggak perlu kita takut kalau kita berjaga-jaga setiap saat. Sama dengan kalau tentara itu ada pos, ya, di depan pintu gerbang kantor tentara, namanya pos monyet, itu standby setiap saat. Tidak ada istilah tertidur, itu 24 jam harus ada orang berjaga-jaga di sana. Nah, harusnya kita pun di dalam menghadapi kedatangan Yeshua yang kedua kalinya harus berjaga-jaga setiap saat, di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, di tempat sekolah, kuliah. Kita harus berjaga-jaga, jaga hidup kita sesuai dengan firman Yahweh. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menderita dan siap mati karena mengikut Yeshua HaMashiach. Itu di dalam Lukas pasal 9 ayat 24.
bahwa siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi bisa kita bayangkan sebagaimana Stefanus ketika dia memberitakan Injil, dia dilarang, kalau dilarang dilempari batu, tetap dia beritakan Injil, gara-gara itu dia dilempari batu sampai mati. Kita harus siap mati karena mengikut Yesua, karena menyatakan kebenaran firman Yahweh kepada banyak orang. Jangan kalau menceritakan kekurangan orang lain kau berani, tapi kalau menceritakan Injil kepada orang lain, kamu ketakutan. Itu pekerjaan iblis. Karena iblis tidak suka kalau Injil diberitakan kepada banyak orang supaya mereka bertobat. Maka dibuat ketakutan dalam diri banyak orang. Jadi mulailah berani bersaksi memberitakan Injil supaya engkau betul-betul menjadi orang-orang pengikut Yesus yang sungguh-sungguh dan siap untuk dijemput. Yang berikutnya, selalu kita bersyukur, ya, apapun yang terjadi, susah atau senang, apalagi dalam keadaan situasi akhir zaman ini, kejadian yang mengerikan terjadi di mana-mana, penderitaan, kesulitan, ya, pembunuhan, perang. Maka siapkan dirimu ketika diperhadapkan engkau menghadapi keadaan itu, tetap selalu bersyukur, sebagaimana yang dialami oleh Ayub ketika hilang harta semua, hilang anak semua, dia bersyukur. Jadi tidak menyalahkan Yahweh, tidak menyalahkan siapa-siapa, dia hanya bersyukur. Jadi supaya kita layak dijemput oleh Yesus HaMashiach, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya kalau diberkati baru haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada dapat berkat, aduh gimana hidup ini seperti begini. Belajar engkau mengucap syukur apapun yang sedang kau alami, bahwa itulah salah satu persiapanmu menyambut kedatangan Yesua HaMashiach yang kedua kalinya. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu memberitakan Injil. Saya sudah singgung tadi bahwa Tuhan Yesus katakan Injil harus diberitakan dalam Matius 24 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Jadi kita setiap hari harus beritakan Injil. Sekarang sudah komunikasi dengan lancar dengan WA, Facebook, dan macam-macam media yang bisa kita pakai memberitakan Injil. Sampaikan firman itu supaya orang dengarkan Injil. Karena di luar daripada Injil itu tidak ada keselamatan. Karena Injil itu adalah kabar baik, berita kesukaan dari surga. Ada jaminan keselamatan melalui Yesus HaMashiach, sebab dia yang datang dari surga turun ke bumi dan dia mati di salib untuk menanggung dosa manusia, membenarkan manusia, menguduskan manusia, menjamin keselamatan manusia. Dan setelah dia dikubur, hari ketiga dia bangkit ke surga dan dia siapkan tempat bagi kita. Jadi untuk bisa masuk surga hanya melalui Yesus HaMashiach. Makanya kita harus beritakan Injil kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan, supaya mereka bertobat, menerima Yesus HaMashiach, dan dia dipulihkan oleh karena Roh Kudus tadi. Jadi biarlah di dalam detik-detik menjelang kedatangan Yesus HaMashiach yang segera datang, siapkan dirimu hidup kudus dan berkenan kepada Yahweh. Setiap saat, setiap waktu, lakukan firman Yahweh, maka kapanpun dia datang, engkau pasti selamat, engkau pasti dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami sangat bersyukur kembali Engkau mengingatkan kami agar detik-detik menjelang kedatangan Yesus HaMasiah, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat, untuk hidup kudus dan benar sesuai dengan firman-Mu, berjalan dalam pimpinan Roh-Mu, dan kami boleh memberitakan firman-Mu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya ada keberanian untuk memberitakan Injil. Terlebih Bapa, supaya hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu setiap saat. Apapun tantangan, rintangan yang mereka hadapi, kuatkan, teguhkan. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, menjadi kekuatan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, juga persiapan pilkada supaya semua berjalan baik. Seluruh hamba-hamba-Mu persatukan semua. Lawat gereja-Mu, pulihkan semua gereja-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.